motivasi. Jadi, motivasi adalah penggerak dari perilaku yang mengarahkan seseorang untuk dapat mencapai suatu tujuan. Di dalam motivasi, ada daya-daya yang menggerakkan individu. Ada arah dari tindakan yang dilakukan oleh individu, dan ada juga tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Oleh karena itu, motivasi biasanya disebut juga sebagai determinan dari suatu tindakan. Para ahli menyebutkan bahwa determinan tersebut bisa bersifat biologis atau rasa haus, rasa lapar, rasa lelah, dan kebutuhan biologis lainnya. Bisa juga bersifat psikologis, misalnya yaitu kebahagiaan, cinta, dan kebutuhan psikologis lainnya. Dan bisa juga berupa situasi dari lingkungan atau objek, misalnya cuaca, jabatan, uang, dan sebagainya. Jadi, menurut para ahli psikologi behaviorisme, pengertian dari motivasi yang secara umum adalah stimulus atau rangsangan yang membuat individu memberikan respon. Oleh karena itu, motivasi dapat ditentukan oleh kekuatan antara stimulus dengan respon. Stimulus yang ketika direspon memberikan reinforcement positif akan cenderung dilakukan pengulangan atau dapat juga dilakukan dengan menguatkan motivasi untuk bertindak. Jenis motivasi ada dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Untuk motivasi internal sendiri adalah motivasi yang determinan penggerak perilaku individu muncul dari dalam diri individu itu sendiri. Keinginan untuk melakukan sesuatu tersebut ada dalam diri kita sendiri. Nah, motivasi internal ini biasanya bertahan lebih lama. Motivasi internal merupakan kesadaran dari dalam diri kita sendiri dan bukan dipengaruhi oleh faktor dari luar diri kita sendiri. Sedangkan untuk motivasi eksternal adalah motivasi yang determinan penggerak perilakunya muncul dari luar diri individu itu sendiri. Keberadaan faktor eksternal adalah pengembangan dari faktor internal. Nah, pengembangan motivasi eksternal ini dipengaruhi dan dikendalikan oleh orang lain ataupun juga lingkungan. Nah, ketika kita ditanya dorongan apakah yang lebih kuat, apakah motivasi eksternal atau internal, maka jawabannya itu sangat relatif, tergantung dari sebesar apa dari masing-masing dorongan tersebut. Nah, motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh faktor internal dan juga eksternal. Kedua dorongan ini sangat penting untuk ditingkatkan. Teori motivasi. Teori motivasi adalah pandangan tentang determinan yang menggerakkan perilaku. Saat ini telah banyak teori-teori mengenai motivasi. Hampir semua teori motivasi mengemukakan keterkaitan motivasi dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Beberapa teori motivasi yang sering digunakan diantaranya adalah yang pertama yaitu teori hierarki Maslow. Nah, teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan akan kebutuhan primer seperti makanan, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan mendasar lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kemudian yang ketiga, kebutuhan sosial atau biasa juga yang disebut orang-orang yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Dan yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu
kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu teori E.R.G. Aldelfer. Nah, teori ini dikemukakan oleh Clayton Aldelfer pada tahun 1969. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu pertama ada kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan yang meliputi faktor fisiologis dan materialistis, termasuk juga kebutuhan akan rasa aman. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan hubungan. Yang ketiga kebutuhan pertumbuhan, yaitu keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori kebutuhan McLean, yaitu teori yang dikemukakan oleh David McClelland pada tahun 1940. Teori kebutuhan McClelland diantaranya adalah yang pertama, kebutuhan akan pencapaian, yang kedua, kebutuhan akan afiliasi, yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Nah, kemudian teori yang keempat, ada teori motivator Huygens. Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herbert dari Amerika Serikat. Nah, teori motivasi Huygens ini juga dikenal dengan sebutan teori 2 faktor, karena hanya memiliki 2 faktor utama, yaitu faktor kepuasan kerja dan faktor ketidakpuasan kerja. Nah, faktor kepuasan bekerja yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan prestasi, tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Nah, faktor ini sering juga disebut dengan faktor motivator. Kemudian faktor yang kedua yaitu ketidakpuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Nah, faktor ini juga biasa disebut dengan faktor Huygens. Kemudian teori yang kelima atau teori yang terakhir dari pembahasan kita yaitu teori harapan Fromm. Nah, teori ini dikemukakan oleh Victor Fromm pada tahun 1964. Teori ini memiliki 3 konsep harapan, yaitu yang pertama yaitu konsep harapan, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Kemudian konsep yang kedua yaitu konsep instrumentasi, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan menghasilkan suatu hasil tertentu. Kemudian konsep yang ketiga yaitu valensi, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Nah, demikianlah 5 teori motivasi. Nah, teori motivasi yang dikemukakan ini merupakan teori motivasi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata motivasi memiliki peranan yang cukup penting loh dalam diri seseorang. Hal ini dikarenakan motivasi dapat menggerakkan individu dalam meraih suatu tujuan. Nah, dalam kajian psikologi pendidikan, motivasi memiliki peranan yang cukup penting dalam pencapaian prestasi belajar siswa selain tingkat kecerdasan, minat, bakat, sikap, dan faktor eksternal lainnya. Nah, sebagai contoh, ada seorang siswa yang memiliki nilai yang rendah, padahal secara potensi dia mampu mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Namun karena siswa tersebut tidak memiliki motivasi yang cukup kuat, maka hal ini
berdampak pada nilai yang dia dapatkan di sekolah. Selain itu, motivasi juga memiliki peranan yang cukup penting dalam bidang pekerjaan. Biasanya, suatu perusahaan akan mencari karyawan yang memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja. Hal ini dikarenakan pada umumnya di perusahaan ada target yang diberikan pada karyawan. Nah, pelamar yang memiliki motivasi yang tinggi diyakini akan bisa menjalankan tugas dengan cepat dan mencapai target yang diberikan. Selanjutnya, pengukuran motivasi. Motivasi dalam diri seseorang bisa diketahui dan diukur. Pengukuran motivasi bisa dilakukan dengan sejumlah cara, yaitu yang pertama, observasi. Untuk mengetahui tingkat motivasi seseorang, bisa dilakukan dengan cara observasi. Sejauh mana misalnya seseorang tampak sigap, cepat, serius, aktif ketika bekerja. Mereka yang memiliki motivasi tinggi, tampak serius dan cepat dalam bekerja. Selanjutnya dengan cara wawancara. Cara berikutnya untuk mengetahui tingkat motivasi seseorang adalah dengan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian yang mereka dapatkan dalam bekerja atau prestasi-prestasi yang pernah diraih. Mereka yang bekerja memenuhi target atau memiliki prestasi yang baik, berarti motivasinya tinggi. Teknik wawancara ini umum digunakan saat wawancara seleksi kerja. Kemudian yang ketiga dengan cara psikotes. Psikotes bisa juga digunakan untuk mengetahui tingkat motivasi seseorang. Umumnya, yang digunakan adalah tes kepribadian. Dengan tes kepribadian, seseorang akan dilihat need dalam dirinya dan seberapa kuat need tersebut. Alat tes yang digunakan antara lain grafis, Word-Tech, Thematic Apperception Test atau TAT, Computer Assisted Test atau CAT, Papikostik, dan seterusnya. Alat tes tersebut umumnya tidak hanya mengungkapkan satu aspek atau motivasi saja, tetapi banyak aspek psikologi yang lain.